banget nih Kak Pinka. Wah, puji Tuhan. Nah, adik-adik sudah rindu bertemu dengan Kak Pinka dan Kak Nikita, Bu? Sudah, Kak. Wah, kakak juga kangen banget loh sama adik-adik di rumah. Ingin berjumpa kembali di IHMPA hari ini. Nah, adik-adik, kita kan mau beribadah. Nah, kakak mau mengingatkan kepada adik-adik untuk berpakaian rapi, menyiapkan Alkitab, Kidung Ceria, serta persembahan. Nah, kalau semuanya sudah siap, yuk kita bangkit berdiri, kita mau ice breaking dulu. Kita menyanyi lagu apa ya, Kak? Yesus Kekasih Jiwaku. Musik! Aduh, kalau gitu berarti kita harus nyanyi lagi dong, Kak. Kita mau nyanyi lagu apa nih, Kak? Kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Musik! Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau apa? Kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu,
Adik-adik, dari lagu yang sudah kita nyanyikan, berarti supaya kita menjadi anak yang bertumbuh di dalam iman Yesus Kristus, kita harus ngapain nih? Kita harus membaca Alkitab serta berdoa setiap hari. Nah, kita ada satu lagi nih, lagu Ice Breaking yang sama dengan tema kita pada hari ini, yaitu 12 murid Yesus. Musik. Adik-adik, sekarang sebelum kita mau membuka ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagu pembukaan yang terambil dari mana nih, Kak? Dari KC nomor 257 dengan judul Penyanyi Senang. Musik. Kita mau bernyanyi Kidung Ceria nomor 122 yang berjudul apa nih, Kak? Dengan judul Sekarang Bersyukur. Musik. Sempurna dan besar
adik-adik, sekarang kita mau membuka ibadah dengan doa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Sebelumnya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah pada pagi hari ini agar dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membaca Alkitab. Nah, sekarang kita keluarkan Alkitabnya. Kita mau membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Untuk kalimat yang tercetak keluar akan dibacakan oleh kami kita dengan adik laki-laki, sedangkan untuk kalimat yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh kami Pinkan dengan adik-adik perempuan. Dimulai dari kani kita dan adik laki-laki. Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil. Dan ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Demikian pembacaan Mazmur hari ini. Adik-adik dipersilakan untuk duduk ya. Nah, sekarang kita mau merespon Mazmur. Kita mau bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 136 yang berjudul Kitab Suci Hartaku. Musik. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Sekali lagi ya adik-adik. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Nah adik-adik, sekarang saatnya untuk kita mendengarkan firman. Nah, firman hari ini akan dibawakan oleh Kak Efraim. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kak Efraim. Nah adik-adik, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami semua anak-anak dari Pelkat Pelayanan Anak GPIB
Jemaat Cipecang akan memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan sertai kami agar apa yang disampaikan oleh Kakak Layan dapat menjadi manfaat bagi adik-adik semua. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang di rumah masing-masing Tuhan. Semoga adik-adik semua sangat bersemangat pada pagi hari ini Tuhan, dalam menyambut firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab yang akan dibawakan oleh adik Demilio. Untuk pembacaan Alkitab pada minggu hari ini terambil dari kitab Markus 1 ayat 16 sampai yang ke-20. Markus 1 ayat 16 sampai yang ke-20. Kakak persilakan untuk adik Demilio untuk membacakannya. Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Terima kasih adik Demilio untuk pembacaan Alkitabnya. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca nih Alkitab dari kitab Markus 1 ayat 16 sampai yang ke-20. Kakak mau tanya nih, adik-adik mengerti gak ya apa ya isi dalam cerita dalam Alkitab itu? Nah adik-adik pasti banyak yang gak tahu nih. Ada kata menjala, ada kata jala. Apa ya itu kakak? Nah kakak mau kasih lihat nih satu gambar. Nah, coba adik-adik lihat gambar berikut ini. Nah, adik-adik, gambar yang tadi kakak tunjukkan adalah jala ya adik-adik atau jaring. Nah, jala atau jaring ini biasanya digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Menangkap ikan ya adik-adik. Menangkap ikan bisa di laut, di danau, di sungai, atau dimanapun itu ya adik-adik ya. Bisa di tambak-tambak ikan. Nah, di sini kakak mau bercerita tentang 4 murid Tuhan Yesus nih adik-adik. Nah, Tuhan Yesus kala itu mendatangi 4 orang nelayan nih adik-adik. Tahu dong nelayan? Nah, gambarnya seperti berikut ini. Nah, keempat nelayan itu adalah Simon, Andreas, saudara Simon, ada Yakobus dan Yohanes. Nah, 4 orang ini adalah seorang nelayan nih adik-adik. Tugasnya setiap hari mencari ikan ya, untuk mendapatkan uangnya, pendapatannya dari mencari ikan nih adik-adik. Nah, suatu saat Tuhan Yesus datang nih kepada mereka berempat nih. Tuhan Yesus bertanya, "Apakah kalian ingin mengikuti aku nih adik-adik?" Nah, pasti mereka bingung dong. Lah, kok Tuhan Yesus mau ya memilih saya, sedangkan saya hanya seorang nelayan nih adik-adik. Mereka merasa dirinya itu bukan siapa-siapa ya. Mereka rasa, oh kayaknya saya kurang pantas nih sebagai murid Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka nih adik-adik, Tuhan tidak memilih siapapun sebagai muridnya, tetapi Tuhan melihat dari kerendahan hatinya ya adik-adik. Jadi Tuhan di sini tidak membeda-bedakan orang, mau dia nelayan, mau dia pekerjanya
tukang sapu, atau dia pekerjanya seperti pilot, atau menjadi masinis, atau apapun itu ya adik-adik. Jadi di kala itu Tuhan tidak membeda-bedakan orang dari mata pencariannya nih adik-adik. Sama juga seperti adik-adik dong harusnya mengikuti sifat dari Tuhan Yesus. Tidak memilih-milih seperti teman. Nah, di sini ada gak ya yang masih pilih-pilih teman? Pasti semuanya tidak ada ya yang pilih-pilih teman. Mau temannya ada yang putih, mau ada yang kulitnya hitam, mau ada yang kulitnya sawo matang. Pasti adik-adik semuanya teman ya. Tidak ada saling bermusuhan. Enggak, karena Kak lihat tuh dia kulitnya beda sendiri, dia kulitnya hitam atau kulitnya sawo matang, sedangkan aku kan putih, aku maunya temanannya sama teman-teman yang kulitnya putih. Tidak ada yang seperti itu ya adik-adik. Jadi di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan adik-adik untuk menerima semua kekurangan maupun kelebihan semua orang ya adik-adik. Nah, pasti setiap orang diciptakan Tuhan Yesus itu saling beraneka ragam, memiliki ciri khas yang berbeda-beda nih adik-adik. Nah, contoh seperti di Indonesia nih adik-adik. Kita bisa lihat nih orang-orang timur, ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang hitam, sedangkan di timur ada yang putih, atau ada yang sawo matang juga. Nah, pasti setiap wilayah memiliki ciri khasnya yang berbeda-beda ya adik-adik. Nah, seperti juga Tuhan Yesus dalam mencari murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak melihat latar belakangnya mereka nih adik-adik. Mau mereka nelayan, mau mereka apapun itu pekerjaannya nih adik-adik. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajak adik-adik semua nih seperti Tuhan Yesus dalam menjala orang. Menjala orang di Injil Markus ini artinya mengajak orang ya, mengajak teman-teman. Mau saling berbagi, mau saling berteman satu sama dengan yang lainnya ya adik-adik. Nah, di sini adik-adik harus melihat seperti gambar yang berikut ini nih adik-adik. Nah, adik-adik lihat kan, teman ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, mereka masih bermain bersama ya adik-adik. Tidak ada pilih-pilih nih. Tidak ada melihat dari sosialnya. Contoh, kamu anak nelayan, aku anak ini. Tidak ada boleh pilih-pilih ya adik-adik. Sama juga seperti Tuhan Yesus yang tidak membeda-bedakan orang yang satu dengan yang lainnya juga ya adik-adik. Nah, di sini juga kakak ada contoh cerita nih adik-adik. Atau contoh kasus nih. Tuhan Yesus mengajak mereka tanpa ada paksaan ya adik-adik, tanpa ada paksaan sama sekali seperti begini. Tuhan tanya nih, Andreas, kamu mau nggak jadi murid saya? Andreas pasti berpikir loh, sama seperti adik-adik. Andreas tanya, Tuhan, tapi bagaimana ya? Sedangkan aku saja hanya seorang nelayan nih, penghasilan aku hanya sedikit sekali pada waktu itu nih adik-adik sebagai nelayan. Tetapi Tuhan Yesus meyakinkan kepada mereka semua bahwa siapapun yang mengikuti aku akan mendapatkan hidup yang diberkati nih adik-adik. Nah, ada contoh kasusnya untuk adik-adik nih. Tuhan aja tidak menyuruh mereka ya untuk menjadi memaksa mereka untuk menjadi murid-muridnya. Sama juga nih contoh kasusnya untuk adik-adik. Di sini adik-adik masih ada gak orang tua yang suruh-suruh nih, ayo contoh adik Titus ikut ibadah IMPA. Udah jam berapa nih? Harusnya sudah ikut ibadah IMPA nih. Nah, di sini adik-adik masih ada gak yang diingetin nih sama orang tua? Nah, seharusnya adik-adik sudah tahu jam ya adik-adik. Sudah taat nih. Contoh, tiap jam 9 atau jam 8 kan kakak
sekolah minggunya sudah mengupload video, langsung cepet-cepet nih diikuti ibadahnya. Jadi supaya adik-adik tidak tertinggal ya untuk ibadah setiap minggunya tanpa harus disuruh-suruh oleh orang tua. Sama juga seperti murid-murid Tuhan Yesus ya, tanpa disuruh-suruh mereka langsung mengikhlaskan semua pekerjaan mereka. Nah, selanjutnya nih untuk kakak-kakak biasanya. Kakak-kakak yang ada di kelas tanggung. Biasanya kakak-kakak yang ada di kelas tanggung punya adik-adik dong yang masih kecil-kecil. Nah, biasanya kakak-kakak punya tanggung jawab ya adik-adik. Seperti begini nih. Mama minta tolong ya kakak buat jagain adiknya ya. Atau untuk ajak ya kakak adiknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu nih. Nah, sebagai kakak yang bertanggung jawab, kita harus apa nih adik-adik? Kita harus mengikuti perintah dari mama ya. Jadi udah jam 9 atau jam 8 nih, adiknya masih tidur. Langsung dibangunin ya adiknya. Adik, ayo bangun nih, kita harus mengikuti ibadah sekolah minggu nih. Udah jam 9. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi di cerita ini Tuhan Yesus menginginkan kita saling mengasihi satu sama yang lainnya tanpa membeda-bedakan ciri-ciri yang ada di dalam dirinya sendiri ya. Mau kulitnya berbeda, mau dia dari etnisnya berbeda, mau dari Cina, mau dari Batak, mau dari Ambon, mau dari Manado, semuanya sama ya adik-adik di sini. Nah, untuk itu kita semua harus menjadi teladan nih adik-adik, menjadi teladan. Kita tanpa disuruh harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan nih adik-adik, tanpa harus disuruh-suruh mama nih. Ayo berdoa. Kok kamu makan masih mama suruh sih untuk berdoa? Nah, di sini adik-adik harus memiliki keinginan dari diri sendiri ya adik-adik, tanpa disuruh-suruh oleh orang tua ataupun siapapun ya adik-adik. Jadi adik-adik harus memiliki tanggung jawab dalam dirinya adik-adik sendiri ya. Adik, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang Tuhan telah sampaikan melalui Kak Efraim Tuhan. Tuhan, semoga apa yang disampaikan oleh Kak Efraim dapat bermanfaat bagi adik-adik semua Tuhan. Tuhan, semoga adik-adik semua dapat menerima dan menerapkan firman-Mu Tuhan ke dalam kehidupannya masing-masing Tuhan. Untuk saling mencintai, untuk saling menghargai satu sama yang lainnya Tuhan. Tidak pilih-pilih dalam berteman Tuhan. Tidak saling memaki atau mencemooh dalam perbedaannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk aktivitasnya pada hari ini kakak akan mengatur pembagian ya adik-adik. Jadi untuk aktivitas anak TK dan anak kecil sebagai berikut. Dan untuk aktivitas anak kelas tanggung sebagai berikut. Untuk aktivitas anak tanggung yaitu adik-adik memuliakan nama Tuhan dengan talenta yang adik-adik miliki nih adik-adik. Contoh, adik-adik bisa bernyanyi atau adik-adik bisa menari. Ataupun Kak, aku masih malu-malu nih, tapi aku bisa menggambar loh, gambar aku bagus. Nah, adik-adik bisa mengumpulkan berupa video ataupun gambar.
nanti yang adik-adik kumpulkan melalui grup WhatsApp Pelkat Pelayanan Anak ya adik-adik. Nah, untuk keterangan selanjutnya, jika adik-adik memiliki pertanyaan, adik-adik bisa bertanya melalui grup WhatsApp ataupun nomor kakak secara langsung ya adik-adik. Nah, untuk aktivitasnya nanti dikumpulkan di grup WhatsApp pelayanan anak ya adik-adik. Nah, untuk anak kelas TK dan kecil, aktivitasnya nanti difoto ya bersama adik-adik. Boleh minta tolong bantuan dari mama, papa, ataupun kakak ya. Ataupun adik-adik juga contoh, bisa selfie nih sama aktivitasnya. Nah, berikut penjelasan dari aktivitas. Terima kasih. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman dari Kak Efraim. Nah, sekarang kakak mau tanya dulu nih sebelumnya. Adik-adik ada yang masih ingat gak sih tema yang tadi difirmankan oleh Kak Efraim? Hayo adik-adik di rumah, masih ingat tidak temanya hari ini apa ya? Tema hari ini adalah menjadi murid Yesus. Nah, menjadi murid Yesus berarti ada murid. Nah, kakak mau tanya nih, adik-adik ada yang ingat gak sih murid Yesus ada berapa secara keseluruhan? Ayo adik-adik di rumah ingat tidak? Murid Tuhan Yesus seluruhnya ada berapa ya? Ada berapa ya kak? Ada 12 orang. Nah, yang pertama ada siapa aja tuh kak? Yang pertama ada Simon Petrus. Yang kedua siapa tuh kak? Yang kedua ada Andreas. Yang ketiga ada Yakobus. Lalu yang keempat ada Yohanes. Yang kelima ada Filipus. Yang keenam ada Thomas. Lalu yang keberapa? Ketujuh ada Yakobus anak Alfeus. Lalu yang kedelapan ada Tadeus. Yang kesembilan ada Simon orang Zelot. Yang ke-10 ada Matius. Yang ke-11 ada Bartolomeus. Lalu yang terakhir ada Yudas Iskariot. Nah, adik-adik, karena tema kita hari ini adalah menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, sekarang yuk kita bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 204 yang berjudul Mari Menjadi Penjala. Musik. Menjadi penjala orang
kita mau doa syafaat. Nah, doa syafaat hari ini akan dibawakan oleh Kak Efraim. Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami semua bisa mendengarkan lagi kembali firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik Tuhan, adik-adik kami yang berada di rumahnya masing-masing Tuhan. Tuhan sertai adik-adik kami serta keluarganya Tuhan. Tuhan jauhkan mereka dari mara bahaya, dari penyakit apapun itu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Tuhan sertai orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, dan segala aktivitasnya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja GPIB Jemaat Cipecang Tuhan. Tuhan sertai gereja kami pada setiap hari minggunya Tuhan. Tuhan juga mau memberkati dari pendeta, majelis, PHM, serta pelkat-pelkat lainnya Tuhan. Tuhan sertai gereja kami agar menjadi gereja yang selalu berkembang dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala aktivitasnya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan mau memberkati negara kami, negara Indonesia Tuhan. Semoga bangsa dan negara kami dapat mengatasi penyakit ataupun virus COVID ini dengan secepatnya mungkin Tuhan. Tuhan juga mau memberkati kepala negara kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, serta jajarannya Tuhan. Tak luput juga kami doakan untuk RT, RW, lurah, dan pejabat-pejabat daerah lainnya Tuhan. Tuhan sertai dan Tuhan selalu tuntun mereka di jalan yang benar Tuhan. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami tahu doa ini kurang sempurna Tuhan. Kami tutup doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Caranya seperti apa ya Kak Pinkan? Nah, caranya masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Jadi, nanti persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam amplop, lalu amplopnya dituliskan IHMPA tanggal 6 Juni tahun 2021. Nanti setelah itu adik-adik bisa berikan persembahan adik-adik kepada orang tua. Lalu nanti orang tua yang akan memberikan kepada korsek atau boleh juga langsung ke gereja. Nah, sambil kita mau menyiapkan dan memberikan persembahan, kita akan menyanyikan satu lagu yang terambil dari Kidung Ceria nomor 217 dengan judul Beri Padanya. Musik! Padanya semua hidup.
Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa persembahan. Adik-adik, kakak mohon untuk berdiri dulu ya. Nah, adik-adik sudah berdiri semua? Kalau sudah, yuk kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk membangun kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk ya adik-adik. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan Warta Pelkat. Nah, untuk warta yang pertama, tadi adik-adik sudah mengerjakan aktivitas karena dia adik. Nah, setelah adik-adik sudah selesai mengerjakan aktivitasnya, adik-adik dapat mengumpulkannya dengan cara foto dengan memegang aktivitasnya, lalu dapat dikirimkan ke grup WA Pelkat PA. Buat adik-adik yang belum join ke grup WA Pelkat PA, adik-adik bisa klik link yang ada di bawah ini. Lalu apalagi tuh Kak warta hari ini? Nah, yang kedua, bagi adik-adik yang memiliki talenta dan berkerinduan untuk mengisi kesaksian pujian, boleh tuh. Jadi, nanti adik-adik rekam kesaksian pujian adik-adik, kemudian video rekaman yang sudah adik-adik buat bisa dikirimkan kepada kakak layan di sektor masing-masing. Dan paling lambat pengumpulan video itu adalah hari Kamis. Lalu apa lagi ya Kak? Lalu buat adik-adik yang mungkin ada yang belum follow nih Instagram Pelkat PA, bisa nih di follow sekarang dengan cara adik-adik buka Instagramnya, lalu cari @PA_GPIB_CIP. Lalu jangan lupa untuk klik follow agar adik-adik tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Dan bagi adik-adik di rumah yang belum mensubscribe YouTube channel GPIB Cepecah, boleh langsung diklik tombol subscribe dan jangan lupa diklik juga tombol loncengnya supaya adik-adik di rumah tidak ketinggalan informasi tentang ibadah hari Minggu. Nah, demikian warta Pelkat PA untuk hari ini. Wah, Kak Dikita, Iya Kak, bukan. ternyata ibadah kita sudah mau selesai nih Kak. Oh, cepat banget ya Kak. Tapi tidak boleh bersedih ya Kak, Iya. karena minggu depan kita akan bertemu kembali. Iya benar banget Kak, yang pasti dengan kakak lain yang lain ya adik-adik. Nah, untuk menutup IHFPA pada hari ini, Kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 251 yang berjudul Ingat Akan Nama Yesus. Dan Musik. jangan lupa adik-adik bangkit berdiri. Iya benar banget adik-adik. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Di dalam
berdoa. Ini akan dibawakan oleh Kak Efraim. Adik-adik, mari kita satu dalam doa penutup. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami semua adik-adik bisa mendengarkan firman-Mu kembali Tuhan. Tuhan, sekarang kami sudah sampai ke penghujung ibadah kami Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Tuhan sertai aktivitas kami berikutnya Tuhan. Tuhan juga mau menjaga kami dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, kami serahkan aktivitas kami berikutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah infak kita hari ini sudah selesai ya Kak Pinkan. Tapi adik-adik jangan bersedih karena minggu depan kita pasti akan ada infak lagi. Dan yang pasti kakak Layan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan adik-adik untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu terdiri dari 3M. Apa aja tuh Kak Pinkan? Yang pertama, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Lalu yang kedua ada menjaga jarak. Lalu yang ketiga ada memakai masker. Nah kita pakai dulu yuk Kak Pinkan. Kita pakai dulu. Sudah. Nah kalau gitu kakak Pinkan dan kami kita ingin mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus